Omset yang didapat Aime selama 1 bulan itu berapa? Boleh sharing sama teman-teman di sini. Kira-kira Dulu waktu aku SMP aku pernah menjabat sebagai yang pertama sih bikin kayak skala prioritas dulu buat aja jadwal dulu. 1, 2, 3. Omset didapat Aime selama 1 bulan itu berapa? Boleh sharing sama sih. Dulu aku SMP pernah menjabat sih bikin skala prioritas dulu buat aja jadwal dulu. Tepuk tangan dulu biar nggak salah. Halo semuanya, jumpa lagi di acara Kipot SMP Karangturi. Kipot SMP Karangturi, obrolan santuy. Nah, tema kita hari ini adalah waktu nggak akan pernah kembali. Nah, teman-teman di rumah, dalam setiap tujuan tentunya tidak semua berjalan dengan mulus. Terkadang kita sudah memiliki banyak strategi, namun gagal. Atau terkadang kita sudah berpikir merencanakan dengan matang, merencanakan dengan baik, tetapi tetap juga gagal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan tamu istimewa. Siapakah mereka? Penasaran bukan? Mari kita akan saksikan tayangan berikut ini. Halo, ini aku. Perkenalkan, namaku Edbert Livosin Arianto dan aku biasanya dipanggil Edbert. Aku lahir tanggal 9 Agustus 2005 dan sudah ada beberapa prestasi yang aku capai. Salah satunya adalah sebagai Ketua OSIS SMP Karangturi periode 2018-2019 serta menjadi bintang pelajar SMP Karangturi tahun 2020. Aku juga punya beberapa hobi seperti musik, mendesain, dan editing video. Sekian perkenalanku, terima kasih. Hai semua, nama aku Natasha Aime, umurku sekarang 19 tahun. Aku lulus dari SMA Karangturi tahun 2019 kemarin dan sekarang aku baru aja mulai kuliah di Deakin University di Melbourne, ambil jurusan Film and Television. Jadi sejak 3 tahun terakhir, kesibukanku selain sekolah dan sekarang kuliah adalah mengurus bisnis, yaitu di Butter Hub. Jadi Butter Hub ini aku mulai saat aku kelas 11 atau kelas 2 SMA dan sampai sekarang masih jalan dan semakin berkembang. Setelah lagi akan aku sebutin beberapa sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lagi di K-pop. Ya, hari ini kita memiliki tamu yang istimewa. Kita langsung saja panggil, siapakah dia? Edbert Livosin Arianto. Oke, tamu yang kedua yang tidak kalah istimewa pula, kita akan panggil Natasha Aime Santoso. Boleh dibuka maskernya supaya teman-teman bisa melihat? Oke. Nah, teman-teman di rumah, kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam per hari. Artinya 168 tiap minggunya. Tetapi terkadang kita masih merasa kekurangan waktu. Kekurangan waktu dalam hal mungkin mengerjakan tugas, terutama bagi teman-teman yang saat ini daring tentunya, atau kekurangan waktu untuk me time bersama dengan keluarga di rumah, atau ada yang berpikir juga kekurangan waktu untuk mengembangkan diri di tengah kesibukan anak-anak semuanya. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada kedua narasumber kita, apakah mereka memiliki waktu yang sama dengan kita atau berbeda? Nah, gimana nih Aime? Waktu kamu dengan kita semua sama 24 jam? sama. Oh, sama. Oke, Edbert, bagaimana waktunya? Sama? Sama. Oke. Nah, teman-teman tentunya semuanya di sini kepo nih tentang kesibukan kalian. Ini berarti mau bertanya dulu sama Aime dulu ya. Oke, Aime, kesibukan sekarang ini apa ya Aime? Bisa share dong dengan teman-teman di rumah saat ini? Jadi kesibukanku sekarang punya bisnis namanya The Butter Hub. Udah aku jalanin dari sejak aku kelas 11 dan sampai sekarang. Oke, memiliki usaha roti yang mereknya apa Aime? Butter Hub. The Butter Hub. Itu di mana Aime? Tadinya online, cuma barusan buka store di Jalan Mamuju. Oke, sekalian promosi nih ya teman-teman semuanya tentunya. Kira-kira Aime kenapa memiliki ide seperti ini? Apakah itu berawal dari hobi atau
Oke, Aime, kalau boleh tahu nih, kira-kira omset yang didapat Aime selama 1 bulan itu berapa? Boleh sharing sama teman-teman di sini. Kira-kira 200 sampai 300 juta per bulan. Dari omset tersebut berarti kalau dilihat begitu banyak karyawan yang dimiliki dong tentunya. Kira-kira berapa Aime karyawan yang dimiliki Aime saat ini? 15. 15. Itu sudah termasuk di bagian produksi dan pemasaran? Udah. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Nah, tadi kalau Bu Prapti tidak salah dengar nih, Aime menggeluti bidang ini itu dimulai dari kelas 11. Bagaimana Aime mengatur waktunya? Jadi dulu awalnya kan cuma iseng-iseng aja, jadi juga gimana ya, cuma waktu-waktu luang aja, dan aku juga gak terlalu banyak target di sekolah, jadi aku santai aja sih. Oh begitu, bermula dari hobi dan akhirnya menekuni begitu ya. Nah, oke, Edward, tadi di depan tadi Bu Prati melihat kamu memiliki banyak sekali prestasi yang kamu raih. Nah, boleh dong sharing kepada teman-teman di sini kira-kira prestasi apa saja yang sudah kamu dapatkan? Dulu waktu aku SMP aku pernah menjabat sebagai ketua OSIS periode 2018-2019. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kemudian aku pernah menang lomba video waktu ulang tahun Karangturi. Oke, luar biasa sekali. Terus yang terakhir ini aku pernah menang lomba film pendek di Jakarta. Oke. Dan prestasi yang kamu dapatkan yang terakhir ini apa, Edward? Jadi bintang pelajar SMP waktu 2020. Oke, sekali lagi tepuk tangannya dong. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata ada yang beda dari mereka. Aime masih muda namun memiliki usaha. Karya-karya yang sungguh luar biasa. Dan dari Edward, dia bisa mengatur kesibukannya. Selain dia terjun di bidang OSIS, dia juga adalah peraih bintang pelajar 2020. Boleh tepuk tangan kita semua. Nah, Edward dan Aime, tentunya ketika kalian ketika kalian merencanakan setiap tujuan, target-target, tentunya semuanya tidak berjalan dengan mulus dong. Ada kendala, ada hambatan yang kalian dapatkan. Boleh sharing dengan kami bagaimana kamu mengatasi setiap kendala yang dihadapi? Aime. Kalau buat aku pribadi sih kendalanya lebih ke dari diri sendiri, seperti misalnya rasa malas, pesimis, terus mulai bosan. Jadi untuk ngatasin itu sih lebih ke aku evaluasi, refleksi lagi ya. Kadang-kadang aku juga melihat misalnya bisnis yang berpotensi, kan sayang kalau nggak aku seriusin, dan lebih ke evaluasi diri sendiri sih. Oke, berarti jika ada kendala kamu lebih kepada evaluasi ya. Banyak tantangan yang dihadapi terutama di dalam diri kamu. Pernah bisa sharing? Pernah terjadi sesuatu mungkin yang berkaitan dengan kendala? Pernah sih dulu, jadi mungkin setelah jalan setahun gitu, itu kan waktu itu aku kelas 12, aku mulai lumayan sibuk sekolah, terus mulai aku tuh males, nggak aku pegang sampai beberapa bulan gitu. Untungnya terus didorong lagi terutama sama orang tua sih, jadi terus mulai semangat lagi. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Bagaimana Aime bisa menyikapi setiap kendala dan kegagalan yang dia hadapi. Oke, untuk Edward, bagaimana kamu menyikapi kegagalan yang datang atau hambatan yang datang di dalam setiap target yang akan kamu capai? Mungkin hampir sama ya. Sama-sama evaluasi diri. Kita lihat apa kesalahan kita, karena apa, terus kita cari solusinya, pasti bisa. Oke, cari solusi gitu ya Edward ya. Cari solusi, selain evaluasi kita bisa mencari solusi sesuatu yang terjadi, kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Oke, untuk teman-teman di rumah, kita simpan dulu rasa penasaran kalian saat ini. Kita akan bermain game sejenak teman-teman kru. Jadi kita akan bermain game secara sederhana saja. Nanti Bu Prapti akan memberikan pertanyaan penting tidak penting dan kalian silakan menjawab dengan cepat. Gitu Aime? Edward, ada pertanyaan? Enggak. Oke, siap ya. Kita akan mulai. Nanti Bu Prapti akan hitung 1 sampai 3. Oke, pertanyaan yang pertama, penting atau tidak penting?
Dreambook 1, 2, 3. Oke, ini Edward apa nih? Penting. Aimee? Penting. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kenapa Aimee jawab Dreambook itu penting? Dreambook itu kan kayak goal gitu ya. Ya. Kalau menurutku sih penting karena kadang aku untuk melakukan sesuatu aku butuh ada motivasi atau aku tahu target akhirnya. Jadi itu jadi lebih fungsinya untuk motivasi sendiri sih. Oke, jadi dari Dreambook itu kamu catat ya target-target atau goal yang akan kamu capai. Oke, Edward, untuk Edward, kenapa Dreambook itu penting? Karena gini, kalau menurutku itu Dreambook itu kan kita akan mencatat kedepannya kita mau ngapain. Iya. Jadi kita bisa tahu apa yang harus hari ini kita lakuin, apa yang harus kita selesaiin hari ini, target kita apa, kemudian kedepannya apa yang mau kita raih. Oke, cukup? Oke, semangat. Kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Setelah Dreambook, Bu Prapti akan berikan pertanyaan yang kedua. Siap-siap? Oke, siap. Penting atau tidak penting? Hobi. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Edward penting. Semua penting semua ya. Coba Aimee, penting juga penting. Nah, sekarang dari Edward dulu. Kenapa hobi itu penting? Bagaimana menurut Edward? Karena menurutku gini, karena di tengah kesibukannya kita, entah itu sekolah, entah itu ngejalanin kegiatan lain, kita tetap harus punya hobi untuk nge-refresh diri. Oke, lebih tepatnya merefresh diri ya. Oke, selain itu kenapa penting? Udah sih, maksudnya jangan sampai diri kita itu stres lah. Oke, jangan stres. Oleh karena itu kita harus memiliki hobi gitu ya. Oke, bagaimana dengan Aimee? Kenapa hobi itu penting menurut Aimee? Karena kalau misalnya, terutama kalau pas lagi misalnya di sekolah atau di bisnis lagi jenuh, itu kadang kan pengen lakuin sesuatu yang buat refreshing yang nggak berhubungan ya. Kalau nggak punya hobi kan bingung mau ngelakuin apa. Betul. Harus punya hobi ya. Nanti kalau nggak kita bisa stres gitu ya. Oke, kembali ke pertanyaan ketiga. Siap-siap, Aimee dan Edward. Penting atau tidak penting? Game. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu biar nggak salah. Biar nggak bosan. Oke, Edward tidak penting. Bener, Bert? Kenapa tidak penting? Oke, saya tertarik kepada Edward nih. Kenapa game itu tidak penting, Edward? Galau sebenarnya jawab penting tidak penting. Tidak penting karena gini sih. Game itu lebih ke aktivitas yang samping banget gitu. Oh gitu. Jadi bukan aktivitas utama kita sehari-hari. Kita kayak hari ini harus nge-game gitu, enggak. Kalau misal kita punya waktu luang, kita udah nyelesain semua target kita hari ini, masih ada waktu kita mau refreshing diri, nge-game silahkan. Cuman itu bukan satu hal yang penting banget. Oke, tuh teman-teman dicatat. Game itu bukan sesuatu yang apa, Edward tadi? Penting banget. Penting banget. Untuk Aimee, kenapa Aimee menjawab bahwa game itu tidak penting? Silakan. Karena kalau aku pribadi sih emang nggak suka dan nggak minat, jadi ya nggak penting. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku suka, ya itu mungkin jadi bagian dari hobi gitu, jadi nggak apa-apa sih asal masih bisa ngatur waktu. Oh gitu, oke. Syaratnya harus bisa ngatur waktu. Berarti kalian berdua nggak pernah dong game online gitu? Nggak pernah? Pernah. Oh pernah. Tetapi memang harus bisa mengelola waktu. Oke, selanjutnya ya kita beranjak ke pertanyaan yang terakhir. Penting atau tidak penting? Me time. 1, 2, 3. Ayo, apa ini Ibad? Oke, Edward jawab penting. Aimee? Penting. Oke, kita akan dari Aimee dulu ya. Kenapa Aimee menjawab bahwa me time itu sangat penting bagi Aimee? Silakan Aimee. Penting banget sih me time, maksudnya kayak buat diri sendiri gitu ya. Karena mungkin kadang kalau kadang butuh buat kayak recharge gitu. Oh gitu. Oke, jadi itu kenapa alasan kamu menjawab bahwa me time itu sangat penting bagi diri kamu. Oke, Edward, silahkan Edward. Kenapa me time penting? Karena di me time ini kita selain hobi ya, maksudnya bisa juga nge-refresh diri kita. Terus kadang kita juga butuh waktu sendiri lah, maksudnya nggak selamanya kita kumpul terus sama teman. Kita kadang butuh rebahan sendiri di rumah.
diem diri, tidur atau gimana gitu. Oke. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa ternyata di tengah-tengah kesibukan kita tidak ada salahnya kita me time gitu ya, Aimee, Edward. Nah, jadi dari game ini kita bisa belajar dari kedua narasumber kita bagaimana mereka di tengah-tengah kesibukan mereka bisa menentukan skala prioritas mereka untuk mencapai sebuah keberhasilan. Baik teman-teman di rumah, tentunya kalian ingin tahu kan bagaimana tips sukses mengatur waktu dari kedua teman-teman kita saat ini. Oke, mulai dari Aimee, silahkan memberikan tim sukses mengatur waktu untuk menyemangati teman-teman yang ada di Karangturi. Silahkan Aimee. Yang pertama sih bikin kayak skala prioritas dulu buat nentuin hal mana yang lebih penting buat jangka panjangnya gitu sih. Oke. Terus Satu, skala prioritas. Kemudian yang kedua? Yang kedua menurutku kalau mau bisa nyeimbangin punya waktu untuk semua hal yang kita mau lakuin dari awal, mindsetnya menurutku udah harus sesuai dulu, terutama karena menurutku kalau dari pengalamanku sendiri banyak orang-orang yang sebenarnya itu punya waktu yang cukup, cuman mereka mungkin ngerasa nggak punya waktu karena mungkin prioritasnya itu salah atau mindsetnya itu udah salah. Seperti misalnya dulu aku dengar sendiri sih kalau misalnya dari teman-temanku waktu sekolah dulu mungkin banyak yang ngerasa kalau masa sekolah tuh buat have fun, buat senang-senang. Jadi tuh kayak cuman dialamin sekali, jadi harus buat have fun lah pokoknya. Padahal kalau menurutku tuh, kalau buat aku sih ya itu menurutku salah sih, dan aku nggak ngerasa kayak gitu karena menurutku mungkin masa-masa sekolah tuh justru buat lebih produktif. Oke, menarik sekali. Masa-masa sekolah dibuat lebih produktif. Oke, ini tips sukses dari Aimee. Lalu tips sukses dari Edward, silahkan Edward. Kalau misal kita nyari tips sukses buat semua orang itu menurutku agak sulit ya, karena permasalahan waktu untuk setiap orang ini pasti berbeda. Jadi aku ceritain aja, misal kegiatanku sehari-hari itu setelah pagi sekolah ya. Terus biasanya aku pulang belajar setelah jam 8 sampai jam 9 aku mulai buat tugas. Terus kalau misal dulu itu masih ada OSIS kan, terus habis itu biasanya ngelakuin hobi lah. Kebetulan kan hobiku editing ya, jadi bisa dilakuin di rumah. Terus dari kegiatan itu kan kita bisa tahu kalau misal untuk ngatur waktu, saranku yang pertama itu buat aja jadwal dulu. Oke, buat jadwal dulu. Dengarkan baik-baik nih teman-teman. Kemudian Edward? Buat jadwal ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu jadi kita bisa tahu kapan waktu senggang kita, kapan waktu padat kita. Jadi kita bisa ngatur, oh nih di sini masih kosong nih jamnya, bisa aku selipin ke aktivitas ini. Terus di sini kita juga belajar cara ngatur skala prioritas kita, mana yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Dan saranku kalau misal kita buat jadwal pun jangan buat jadwal ini sebagai patokan utama kita. Dalam artian jangan buat diri kita ini terkekang sama jadwal yang kita buat sendiri. Jadwal ini kita buat sefleksibel mungkin supaya kalau misal ada aktivitas lain yang mendadak harus kita kerjakan, kita masih bisa mengaturnya secepat mungkin gitu. Terus yang kedua, kalau menurutku itu kita kerja ekstra, istilahnya kerja ekstra itu tidak apa-apa. Karena kalau aku lihat itu kadang ada beberapa orang yang semisal dia punya tugas sekolah, kita anggap aja tugas sekolah ya, karena tugas sekolah ini kan bisa kita omong penting. Kemudian terkadang itu ada orang yang merasa kalau udah melewati jadwal istirahatnya, misal dia harusnya di jam 9 itu semua tugas selesai, dia mulai istirahat. Tapi ternyata tugasnya itu belum selesai. Akhirnya dia memutusin buat aku lanjutin besok Nah, tapi menurutku kalau misal kita sampai memutusin kayak gitu, kemungkinan besarnya besoknya kita akan jauh lebih malas buat melanjutin ulang. Jadi saranku istilahnya nanggung lah, selesaiin aja sekalian sampai tuntas apa yang harus kita selesaiin hari itu. Jadi tidak banyak tugas-tugas numpuk di kemudian hari gitu. Jadi kesimpulannya yang pertama buat jadwal, terus tentuin skala prioritas. Habis itu buat jadwal ini sebagai patokan di hari itu kita mau ngapain. Bukan kita harus ngikut ke jadwal itu
seterusnya gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan teman-teman, luar biasa sekali. Nah, keren kan kedua tamu undangan kita hari ini. Dari sini kunci sukses adalah manajemen waktu dengan baik, selain perencanaan yang baik dan tentunya eksekusi yang nyata. Ya, teman-teman di rumah, jadi kesimpulan KIPOD kita kali ini dari kedua narasumber adalah kunci sukses adalah mengelola waktu dengan baik. Segera atur skala prioritasmu, atur waktumu, dan terutama bagi teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang fokus mengerjakan tugas selama daring ini, silahkan atur waktu kalian dan juga jangan menyerah. Dan bagi teman-teman di luar sana yang tentunya ingin memiliki kerinduan untuk membuka usaha atau berkarya dalam bidang lain, yuk atur waktu kalian dan tentukan skala prioritas kalian. Nah, untuk Aimee, Ed, dan Edward, terima kasih untuk kalian sudah bergabung dengan kita. Silakan berikan tepuk tangan. Oke, Aimee, Edward, saat ini kita akan ada sedikit kenang-kenangan dari kita. Silakan. Boleh dibuka ya dan ditunjukkan kepada teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Boleh dibuka? Ya, apakah dia? Tinggal. Dadah, berikan tepuk tangan. Oke, sekali lagi kami mengucapkan kepada kalian, Aimee dan Edward sudah join bersama-sama dengan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kita diberi waktu, namun bukan kita yang diatur waktu. Kelola waktu, manfaatkan waktu, dan jadilah bijak sebagai pemilik waktu. Waktu nggak akan pernah kembali. Sukses ada di tangan kita. Sampai jumpa di KIPOD berikutnya. KIPOD SMP Karangturi, obrolan